Sarapan berlalu begitu cepat dengan obrolan yang sangat sedikit antara suami dan aku. Anak-anak memenuhi ruangan yang sunyi dengan pertanyaan-pertanyaan konyol dan fakta-fakta acak yang telah mereka ucapkan sepanjang hari. Apakah kamu suka dengan makanannya, sayang? Tanyanya sambil menyeruput jus jeruk di depannya. Nama panggilan kesayangannya terdengar aneh darinya, tetapi aku tak menunjukkannya, memilih untuk mengabaikan perilakunya yang aneh untuk saat ini. Enak sekali, terima kasih suami. Aku tersenyum. Baiklah suami, hentikan omong kosong. Apa maksudnya ini? Aku melangkah masuk ke ruang ganti kami dan bersandar di pintu masuk menatap wanita di depan. Aku menunggu jawabannya. Apa maksudmu? Tanya suami, pura-pura tak tahu. Tangannya yang mencari-cari di antara pakaiannya yang banyak, mengeluarkan sebuah gaun dan memakainya. Dia menatap dirinya sendiri selama beberapa menit sebelum menoleh padaku. Bagaimana penampilan? Dengar, aku tahu aku belum menjadi istri dan ibu yang baik selama ini, dan kupikir aku akan berusaha lebih baik untukmu. Aku tak ingin sampai pada titik di mana aku mencari validasi dari wanita lain. Aku sudah melakukannya, batinku. Itulah sebabnya aku mengatur agar kita menemui Anastasia lagi. Kupikir jika ada yang bisa membantu menyelamatkan pernikahan kita, itu adalah dia. Apakah kau benar-benar berpikir menemui konselor pernikahan kita untuk membantu? Itu tidak ada gunanya bagi kita. Aku benar-benar berpikir itu akan membantu. Setidaknya kita bisa mencoba, kan? Suami tampak penuh harap dan aku mendengar kegembiraan yang terus terpancar di matanya dan sesuatu yang lain yang tidak bisa kujelaskan. Aku mendesah dan duduk di tempat tidur, meletakkan kepalaku di antara kedua tanganku. Aku merindukan Ian. Baiklah, terserah. Aku duduk di kursi kulit berangan di ruang tamu dan memperhatikan anak bungsuku bermain dengan balok-balok di lantai, tersenyum melihat betapa mengemaskannya dia. Ponselku memberitahuku tentang pesan baru dan aku mengangkatnya, berharap mendapat balasan dari Ian, tetapi tetap tidak ada. Aku berusaha untuk tidak khawatir, tapi kukira Ian kesiangan. Dia suka berlari menuruni tangga dengan sepatu datar putih dan gaun putihnya. Rambut pirangnya disisir ke belakang oleh kacamata hitam mahal agar serasi dengan penampilannya. Apakah kau siap? Tanyanya sambil berdiri di sampingku.
Aku memutar mataku dan menahan diri untuk tidak mengatakan sesuatu yang tidak sopan. Tidak ingin membuatnya marah. Beberapa saat sebelum kami pergi, aku akan mengirim pesan pada adikmu saja. Kita tidak punya waktu lagi untuk disia-siakan. Aku mengambilkan kata-katanya dan memeriksa ponselku sekali lagi hanya untuk mendapati layar kosong. Mengapa ia tidak menjawab? Pada saat adikku tiba, aku masih belum menerima pesan atau panggilan dari Ian dan aku merasa khawatir. Aku memeluk adikku erat dan berterima kasih kepadanya karena datang dalam waktu yang singkat, yang dibalasnya dengan lambaian tangan. Tidak perlu terima kasih padaku, aku suka menghabiskan waktu dengan anak-anakmu. Kita akan bersenang-senang kan, bidadari? Tanyanya sambil mengacak-ngacak rambut mereka. Sumi berbalik dan berjalan melewati pintu tanpa menoleh, mengabaikan ke saudaraku. Ian mencibir wanita itu dengan diam-diam. Masih saudara penyihir yang sama, kau bisa melakukan lebih baik. Sumi dan aku duduk di depan wanita itu dan aku menyaringai padanya. Senang bertemu denganmu, Ana. Apapun situasinya, oh Taeyong, kau tahu kau selalu. Aku ragu dia bisa mengatakan hal yang sama tentang diriku. Jadi apa yang membawamu ke sini hari ini? Hidup adalah karya seni yang rumit. Mila dan orang hidup di bumi masing-masing memiliki kisah rumit, tragedi, patah hati, cinta, kelahiran, kehidupan, serta kehilangan nyawa. Faktor-faktor seperti itu membuat bumi terus berputar. Dengan melihat satu orang, Anda tidak akan pernah bisa benar-benar mengetahui seluruh kisah hidup mereka. Bagi Anda, mereka hanyalah manusia biasa yang berjalan di jalanan, namun tidak seorang pun akan tahu bahwa mereka baru saja kehilangan ibu mereka di hari yang sama. Itu sendiri merupakan kebodohan orang yang tahu membohong tetapi tidak memiliki kemampuan untuk menyadari kapan mereka tidak jujur dan apa yang mereka bohongi. Dalam skala besar kita hancur, tetapi triliunan bagian yang didorong ke tubuh dan dipaksa menjadi satu lagi. Sekali lagi, itu tidak biasa dalam kehidupan ada. Begitu juga kebencian yang berlebihan. Aku membuka pintu mobil dan membantingnya hingga tertutup begitu kerasnya sehingga aku akan mengira misalnya terlepas. Untungnya tidak. Taeyong, tolong berhenti dan dengarkan aku sebentar. Aku mengambilkan suara merengek di belakang dan berusaha mengendalikan amarahku. Aku membuka pintu dengan kekuatan yang sama dan melangkah masuk ke rumahku yang megah.
Kita menunggu untuk melihat apakah suami mengikutiku masuk. Apalagi yang bisa kau katakan? Suami dia mundur karena nada bicara yang kasar. Aku marah, siapapun bisa melihatnya. Kau tidak bahagia, dia berkata dengan lugas. Kupikir kau akan menjadi Taeyong, kita akan punya anak lagi bersama. Kenapa kau tidak bahagia? Dia menekankan kata anak seolah-olah itu akan membuatku merasa lebih baik. Menurutmu, kau seharusnya bahagia? Tanyaku dengan marah. Kita harus bergantung pada pengasuhan aku untuk menjaga anak-anak kita saat kau pergi entah kemana. Omong kosong itu berarti kau tidak punya alasan untuk tidak ada untuk anak-anak. Orang asing yang hampir tidak kita kenal memasak untuk mereka, membersihkan mereka, dan menyanyikan lagu pengantar tidur untuk mereka karena kau tidak pernah ada untuk mereka. Aku tersentak karena sengatan itu dan menahan diri untuk tidak membalas. Aku tahu aku tidak akan menyentuhnya, tetapi keinginan untuk membuang sesuatu menggerogoti diriku, dan sebelum aku menyadarinya, aku melemparkan benda terdekat yang bisa kutemukan ke dinding. Vas itu pecah dan terjatuh ke lantai. Dasar suami berteriak, jangan pernah bicara seperti itu padaku lagi. Ini anakmu, suka atau tidak, dan kita akan menjalaninya. Aku tidak tahu kemana aku akan pergi, tetapi aku harus pergi. Jimin, aku datang, pintu terbuka, dan aku berhadapan langsung dengan sahabatku yang sudah lama tidak kutemui. Dia mengatakannya di depanku soal pernikahan kita yang mengabaikan beberapa jam yang lalu. Aku membangun, suaraku terendah melihat tanganku. Jimin mengeluarkan serangkaian kata-kata sebelum duduk di sebelah. Apa yang kau marah? Marah, kami berdebat panjang lebar tentang apakah kami harus punya anak atau tidak. Lalu aku tahu, tapi kita tidak bisa punya anak lagi, Jimin. Anak kita tidak akan tumbuh dalam keluarga yang sehat, dan aku tidak bisa melakukan itu pada anak-anak yang tak bersalah. Aku menjelaskan, hampir menangis saat memikirkannya.
sudah tumbuh dalam cara yang hampir tak stabil yang akan mempengaruhi mereka di masa depan. Aku tidak ingin mereka menjalani hubungan yang buruk saat mereka dewasa, karena itulah yang digambarkan orang